Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, saya di sini Nurul Diana Rosida akan memberikan materi pembelajaran mengenai sumber daya alam yang ada di kelas 4, tema 4, subtema 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Saya di sini Nurul Diana Rosida akan memberikan materi mengenai pembelajaran IPA kelas 4 tema 4 subtema 3 mengenai sumber daya alam. Nah, apa saja sih nanti yang akan kita bahas mengenai sumber daya alam itu sendiri, yaitu yang pertama tentang pengertiannya, kemudian yang kedua tentang jenis-jenis sumber daya alam, dan juga pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Jangan lupa untuk peraturan kelasnya, yaitu yang pertama harus menggunakan handphonenya dengan on cam, dan kedua menggunakan pakaian yang rapi, dan jangan lupa absensi menggunakan Google Form yang ada di kolom chat berikut ini dan nanti akan kita share di grup WA. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis sumber alam dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam yang diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbarui dengan benar. Yang terakhir, siswa dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan benar. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah sebuah bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan tentunya bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. Nah, apa nih jenis-jenis sumber daya alam? Ada dua jenis-jenisnya, yaitu didasarkan atas jenisnya dan juga fungsinya. Nah, kalau sifatnya sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui maksudnya adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis keberadaannya. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang mempunyai jumlah yang terbatas. Contohnya, kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu seperti tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan juga sinar matahari. Kemudian untuk sumber daya alam yang tidak diperbaharui, apa nih contohnya? Ada minyak bumi, ada batu bara, ada emas, dan juga gas alam. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Kalau tadi berdasarkan sifatnya, sekarang berdasarkan jenisnya. Ada dua, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati, yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup. Nah, kalau non-hayati itu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Nah, sekarang waktunya kita berdiskusi nih. Yuk kita analisis, coba kalian lihat pertanyaan ini. Apakah sampah biasa dia dianggap sebagai sumber daya alam? Nih, semuanya apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Apakah sampah bisa dianggap sebagai sumber daya alam? Iya, jawabannya tentunya. Kenapa? Karena sampah mampu diolah menjadi nilai jual dan pendapatan nih. Nah, hal ini merubah nih paradigma yang tadinya sampah dari limbah, sekarang sampah menjadi suatu sumber daya yang memberi beberapa keuntungan. Nah, contohnya kita bisa memanfaatkan sampah seperti berikut ini, yaitu dengan pengelolaan sampah dan barang-barang yang dapat diolah itu bisa menggunakan cara 4R. Yang pertama adalah reduce, yang kedua adalah reduce,
Yang ketiga recycle, dan yang keempat adalah replace. Apa sih itu reuse? Reuse itu adalah penggunaan kembali. Nah, jadi menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya yaitu menggunakan kaleng bekas cat, kaleng bekas biskuit, atau kaleng-kaleng lainnya untuk dijadikan tempat sampah atau bisa juga dimodifikasi sebagai pot tanaman. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada reduce. Nah, apa itu reduce? Yaitu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Nah, ini maksudnya itu kita bisa mengurangi contohnya sampah plastik menggunakan botol, air minum kita bawa sendiri, tidak membeli air minum kemasan supaya mengurangi sampah plastik itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu kita ada recycle. Apa sih recycle? Itu adalah mendaur ulang. Nah, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya nih, kalian ada di suatu tempat, baik di rumah atau baik di sekolah, itu bisa mengumpulkan sampah-sampah, yaitu di bedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik ini yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos yang berguna bagi tanaman. Nah, jadi ketika ada sampah organik, kalian klasifikasikan sendiri. Nah, nanti kalian juga olah sendiri, didaur ulang menjadi kompos. Nah, kemudian yang terakhir adalah replace. Nah, apa itu replace? Replace itu mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan, yaitu contohnya menggunakan sapu tangan daripada tisu. Nah, kesimpulan hari ini, materi hari ini adalah sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus disyukuri. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga dan melestarikannya tentunya. Nah, sumber daya alam merupakan awal atau landasan dasar dalam hal pembangunan nasional yang berkelanjutan guna memberi manfaat bagi makhluk hidup. Nah, sumber daya alam ini berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu sumber daya alam yang diperbaharui dan yang tidak diperbaharui. Kemudian sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Nah, kalau sudah paham semua nih, kita boleh ya nanti kita akan menjawab soal melalui kuisis melalui link di bawah ini. Nanti kalian coba isi dan di situ sudah ada tertera poin yang akan kalian dapatkan nanti. Kemudian selanjutnya kalian tonton video dan nanti setelah menonton video tersebut kalian ambil kesimpulannya, kirim melalui Google Form ya. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.